Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Faridatun Nikmah MPD dan yang terhormat teman-teman kelas MPIB yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah pada hari ini. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Muzaki Ramadan, Azmi Syafasila Ilyas, dan Kifna Ali Syakbana akan mempresentasikan tentang tokoh Islam abad modern dan pemikirannya. Pendahuluan, pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi dengan munculnya tokoh-tokoh pembaruan di kalangan Timur Tengah, Saudi Arabia, dan Mesir. Munculnya pemikiran modern tak lepas dari tiga latar belakang penyebab, yakni yang pertama munculnya kesadaran pembaruan secara intern sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kedua, lahirnya peradaban baru dari Barat yang disebut masa Renaissance, masa keemasan Barat yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional ilmiah sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16. Ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan di bawah imperialisme negara-negara Eropa khususnya Prancis. Muhammad Abdul Wahab adalah salah satu pelopornya dalam dunia Islam. Aliran yang bernama Wahabiyah sangat berpengaruh di abad ke-19. Tokohnya adalah Muhammad Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikiran dari mukanya adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid mereka telah tercampur aduk oleh ajaran-ajaran tarekat yang sejak abad ke-13 tersebar meluas di dunia Islam. Contohnya yaitu makam-makam syekh tarekat sering digunakan oleh umat Islam untuk meminta pertolongan, ada yang minta jodoh, dan lain sebagainya. Perbuatan ini merupakan paham Wahabiyah termasuk syirik karena tak lagi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Wahab, yang pertama, hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber asli ajaran Islam. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu jihad senantiasa terbuka. Paham-pahamnya tersebar luas dan pengikutnya bertambah banyak, sehingga di tahun 1773 Masehi mereka dapat menjadi mayoritas di Riyadh, dan pada tahun 1787 beliau wafat. Tetapi ajaran tetap dan mengambil bentuk aliran yang dikenal dengan nama Wahabiyah. Yang kedua yakni Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu sumbangan terpenting di dunia Islam yang diberikan oleh Jamaluddin Al-Afghani berupa gagasan yang mengilhami kaum muslimin di Turki, Mesir, dan juga India. Ia mengagungkan pencapaian ilmu pengetahuan barat, meskipun ia sangat anti-imperialisme Eropa. Menurutnya adalah sebuah keyakinan transendensi Tuhan dan akal. Ijtihad adalah hal yang diperlukan, dan tugas manusia adalah melakukan prinsip-prinsip Al-Quran dalam cara yang baru untuk mengatasi masalah-masalah di zaman mereka. Untuk yang ketiga yakni Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Guru dan murid tersebut sempat mengunjungi beberapa negara Eropa dan amat terkesan dengan pengalaman mereka di sana. Rashid Ridho mendapat pendidikan Islam tradisional dan menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Perancis dan Turki, yang menjadi jalan masuknya untuk mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Ridho untuk bergabung dengan gerakan pembaruan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, diantaranya melalui penerbitan jurnal Al-Urwan
Al-Wusta yang diterbitkan di Paris dan disebarkan di Mesir. Muhammad Abduh berpendapat bahwa masuknya bermacam bid'ah ke dalam ajaran Islam membuat umat Islam lupa akan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Bid'ah itulah yang menjatuhkan masyarakat Islam dari jalan yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya yakni Toha Hussein dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang sejarawan dan filsuf yang amat mendukung gagasan Muhammad Ali Pasha. Ia merupakan pendukung modernisme yang gigih. Pengadopsian terhadap ilmu pengetahuan modern tidak hanya penting dari sudut nilai praktisnya saja, tetapi juga sebagai perwujudan suatu kebudayaan yang amat tinggi. Pandangannya dianggap sekularis karena mengunggulkan ilmu pengetahuan. Yang nomor 5 yaitu Sayyid Qutb, Mesir Selatan 1889 sampai 1973, dan Yusuf Al-Qaradawi dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau menekankan perbedaan modernisasi dan pembaratan. Jika modernisasi yang dimaksud bukan berarti upaya pembaratan dan memiliki batasan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta penerapan teknologinya, Islam tidak menolaknya, bahkan mendukungnya. Secara umum, dunia Islam relatif terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sejauh memperhitungkan manfaat praktisnya. Pandangan seperti ini cukup mewakili pandangan mayoritas kaum muslimin. Yang nomor 6 yaitu Jamaluddin Al-Afghani dalam bidang ilmu politik. Ide politik yang pertama muncul yaitu pan-Islamisme dan persatuan Islam kedua yang guncarkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanuyah. Setelah itu diteruskan dengan lebih gencar oleh tokoh pemikir Islam yang bernama Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Menurut Jamaluddin, untuk pertahanan Islam harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama, dan juga bersama membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Dengan ide yang demikian, ia dikenal atau mendapat julukan Bapak Nasionalisme dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.